Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan aku Fiora Channel. Halo guys, salam sehat untuk kita semua dan pastinya salam bahagia. Ketemu lagi dengan aku dan kali ini aku ditemani dengan seorang wanita girl yang pastinya akan menginspirasi kita semua dengan ceritanya, dengan kisahnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And happy watching. Bye. Tunggu ya. 1, 2, 3. Kita kenalkan teman kita. Tada! Hai guys. Jadi guys, kali ini aku tuh mau berbagi story, kisah kehidupan yang pastinya ini banyak pelajaran yang bakalan kita ambil karena ini perjalanan seorang manusia pastinya yang hidup di dunia dan mengalami up and down dalam kehidupan yang hampir apa Beb? Hampir setengah gila. Hampir setengah gila dan pastinya ini kisah nyata banget. Bukan untuk mengejat siapapun dan bukan untuk mengumbar aib siapapun, tetapi intinya kita di sini pure murni ya, hanya untuk sebagai menginspirasi kalian semua yang posisinya pasti pernah berada atau saat sedang ada di titik paling terendah guys. Harus bangkit. Jadi gimana guys? Beb? Mau dari mana dulu sih? Ya, jadi dari awal ya. Ya, ini dia kisahnya. Terus gimana Beb? Intinya mah di umur 24 tahun aku dulu sempat berumah. Oh, jadi itu nikah muda ya Beb? Iya, tapi itu gagalnya itu benar-benar bukan gagal yang baik-baik, tapi gagalnya sama itu dengan kisah yang sangat benar-benar bikin nangis, bikin emosi, bikin sampai ya pokoknya sampai detik ini pun rasa trauma itu belum hilang sampai sekarang pun gitu. Saat itu tuh pernah ngalami masa pacaran nggak say? Iya. Oh, jadi sebelum nikah lu pacaran dulu lah ya? Pacaran itu juga nggak saling mengenal. Iya, nggak sebentar, lama. Tapi kenapa setelah sudah punya ikatan perjanjian resmi, tapi malah ya ujian ada dan kita tidak bisa untuk mempertahankan, akhirnya berpisah di situ. Dan di situ aku sempat ada terpikir lah, sempat udahlah mau diajak kali ya kayak gitu. Kok bisa gue gitu, ini gue tuh masih muda banget, gue dikasih ujian luar biasa di situ. Jadi intinya ambil kesimpulan bahwa hubungan yang diawali dengan pacaran belum tentu endingnya baik juga dalam pernikahan ya sayang. Katanya kita itu pacaran itu untuk saling mengenal watak satu sama lain supaya saat menikah tidak kaget ya. Tapi ternyata itu tidak menjadi sebuah patokan guys buat kalian yang belum menikah. Ingat baik-baik bahwa pacaran bukan patokan untuk kita saling mengenal watak satu sama lain. Ya. Jadi mending gimana nih? Buat para gadis-gadis Indonesia sedunia, gimana nih Beb? Pacaran atau bagaimana mood dirimu? Sebenarnya sih lebih baik ke siap, jangan pacaran. Siapnya dalam mental arti ya? mental. Karena kalau lu mikir enak ya nikahnya kayak gue bakalan gini hidup enak gini ada bareng enaknya, sama orang yang tapi dicintai gitu ya. kenyataannya rumah tangga itu benar-benar ada seindah yang kita bayangkan. Karena benar-benar siap ujian dalam rumah tangga itu benar-benar sangat banyak. Gimana kita berlayar itu kan gimana pemimpinnya, kalau pemimpinnya sendiri tidak bisa untuk menguatkan, pasti kayak kita pun gampang pasti gimana laki-lakinya tuh, para laki-laki jadi nakoda yang betul ya, karena perempuan baik buruk tergantung laki-lakinya yang membimbing gitu. Jadi saya waktu itu kan katanya sempat ada di titik bahwa dulu tuh oke lah gue akhirin semuanya. Itu karena apa sih saya sampai ada pikiran seperti itu? Satu, marah dan keadaan yang jelas banget, sampai kecewa dan marah sama Allah tuh jelas. Karena
tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Kenapa sih Allah tuh muji, ternyata setelah gue memperbaiki diri, gue belajar, gue bersyukurnya di sini ketika gue jatuh, ketika gue mau bener-bener mau ada di pikiran untuk bunuh diri, gue punya dua sahabat itu yang ibaratnya menampar gue supaya lu tuh bangun, ngapain lu nangisin kayak gitu, lu nggak boleh bunuh diri. Di situ lu harus bangkit karena lu ingat anak lu tuh masih kecil, harus lu sayangi, harus lu susui, harus lu didik, harus lu tuntun anak lu sampai anak lu sukses. Dan di situ gue langsung mikir, oh iya benar. Tapi temen gue yang satu lagi tuh sampai udah, lu kayaknya harus ada yang bimbing, nggak mungkin kalau nggak ada yang bimbing. Gue pas pada saat itu lagi daun-daunnya banget, gue dikenalin sama temannya dia. Di situ gue dia bimbing dari segi agama, Allah, dan kepercayaannya, tentunya kepercayaan untuk kepercayaan lagi sama Mencintai diri Allah, sendiri, percaya intinya diri ya. sendiri juga, untuk yakin bahwa lo itu kasih ujian karena Allah tuh yakin lo bisa untuk menjalankan itu semua. Dan jadi saat kejadian itu ya, ibaratnya rumah tangga udah nggak bisa diperbaiki, itu lu ditinggal tuh posisi anak umur berapa, Beb? Anak umur kalau nggak salah pada saat itu 2 tahun. Jadi anak posisi tuh umur 2 tahun ya saat itu. Terus lu gimana tuh? Sampai sekarang anak umur berapa, Say? Sekarang anak hampir jalan 5 tahun. 5 tahun. Lu berjuang sendiri berarti, Beb? Sendiri. Ya sebenarnya sih bukan 2 tahun nih ya, pas benar gue udah ingin ngelupain sebenarnya masalah itu. Jadi belum ada umur 2 tahun lah, akhirnya anak gue yang gue sapi, nggak menyusui lagi, gue titipin ke mbak gue karena gue bener-bener gue harus bangkit, harus lo harus yakin lagi, terutama sama keyakinan lo sama Allah. Dan lo harus bangkit, yakin kalau Allah itu ngasih ujian buat lo, pasti suatu saat akan ada kebahagiaan di balik itu. Jadi dari kisah ini, perjalanan lu ini yang pastinya kelihatan panjang banget buat ngejalanin ya. Dari yang ngejalanin gimana getirnya, yang sampai saat ini kamu punya pendirian, punya rasa oke lah, love nih ya, mencintai diri sendiri, menjadi diri sendiri. Itu lu bisa ada di titik ini sampai bertahan sejauh ini tuh apa yang lu ambil? Terutama anak dan keluarga, mereka yang selalu ada, karena mereka yang menguatkan. Apalagi anak gue selalu ngomong, mah please stop, jangan nangis, please stop, jangan nangis mah, jangan nangis, mama pasti bakalan bahagia, aku sayang sama mama, aku ingin mama bahagia. Dia selalu ngingetin kalau aku nangis, dia pasti selalu, mah udah mah jangan nangis, mah please jangan nangis. Aku paling nggak suka kalau mama nangis. Nah di situ jadi kayak ada ngerasa aku udah penguat ini, kalau emang aku pergi ninggalin anak gimana anak gue kayak gitu. Benar. Jadi anak juga sumber kekuatan juga ya, Beb. Sumber Bukan malah menjadi beban buat lu ya. Enggak, bersyukur gue dikasih anak pinter, aktif, dan dia bisa diajak untuk ngobrol, untuk tanya, untuk apa, sampai kayak sekarang. Kalau sampai sekarang dia sih nggak pernah nuntut, mah aku kok kayak gini, itu sebenarnya enggak, cuma dia selalu tanya aja, kok kenapa sih aku kayak gini beda sama anak lain. Situ aku belum bisa jawab karena anak seusia segitu takutnya nanti malah salah mengambil. Di dalam pikirannya kan beda anak kecil. Iya, gue nggak mau ibaratnya dia nantinya bisa benci ke bapaknya, bagaimanapun juga dia adalah bapak kan. Jadi berarti tidak ada rasa kecewa, ada tapi tidak dendam ya, Beb, apalagi benci. Kecewa banget, benci pasti benci, tapi kalau untuk dendam tidak ada rasa dendam, cuma apa ya, sudah ikhlas ya. Kalau ikhlas lagi belajar diikhlasin, karena kalau ngomong ikhlas tuh enak, gampang ikhlas, tapi kalau dalam hati masih ada yang belum bisa, pastilah. Gimana nyampe saat ini aja berarti sampai kayak temen gue, lah itu banyak kok yang ngedeketin lo, kenapa sih lu nggak nikah lagi? Lu kan masih muda, Beb. Iya, mereka selalu bilang lu pilihlah itulah inilah, sampai dijodohin sama ini sama itu, dan gue nggak mau, apain sih lah, nanti dulu lah, gue masih pengen apa lah, gue pengen senang-senang karena masa muda gue dulu hilang dengan semua ujian,
dan gue sekarang lagi menikmati banget masa-masa oke gue sekarang kesana sini ternyata gue kesana sininya itu ada anak, jadi anak juga adalah sumber rezeki buat gue. Amin, amin, amin. Kalau misalnya Beb gue nanya, untuk hal ini kan riskan banget ya soal hati, apalagi lu pernah punya harapan sama seseorang yang diharapkan banget buat dalam hidup lo, tapi gue supaya ternyata lebih baik lagi, ternyata malah gue sendiri malah hampir keluar. sampai keluar dari jalur. Iya, keluar oke. banget Sampai sedetik itu, sampai saat ini, untuk hal misalnya lu membuka hati gitu deh, lu kan masih muda, move on lah, oke. Itu gimana? move on udah, cuma kalau untuk ngebuka hati lagi pelan-pelan sebenarnya ini ada, dia bisa ngambil hati gue banget, dia ngeyakinin gue supaya gue bisa jadi obat lu, gue bisa supaya lu tuh jangan kayak gitu, itu masa lalu lu. Kalau lu terus berpikir ke masa-masa lalu, bayang-bayang itu terus ada, kapan lu mau melanjutin hidup? Oke. Gue di situ sharing juga kan sama teman gue juga selalu bilang ayolah ke masa depan, jangan terlalu apa-apa ditakutin bayang-bayang masa lalu kayak gitu. Dan alhamdulillah dia sekarang bisa sedikit-sedikit ngapus, ngupain masa lalu. Dia selalu ngasih semangat, ayo semangat, kamu pasti bisa, aku pun di sini berjuang untuk kamu, untuk anak kamu, kita berjuang bersama. Cuma lebih buat pemikiran yang panjang ya, Ben? Iya, dia bisa sedikit-sedikit, jangan, jadi sedikit-sedikit menghapus rasa trauma lah. Dia selalu pasti ya. selalu mengingatkan jangan seperti itu. Ingat satu, sholat. Dia selalu mengingatkan itu. Tuhan lah ya, kita punya Tuhan. Iya, dia selalu mengingatkan itu. Ingat itu patokannya. Terus perbaiki diri. Iya, betul. Jadi masa lalu itu pembelajaran, bukan rasa ketakutan. Kayak gitu. Jadi Beb, saat itu tuh lu kan ada masa namanya rumah tangga pasti ada masalah ya, say. Sampai bisa ada di titik oke, lu mundur, mahligai rumah tangga yang lu bangun di atas 2 syahadat itu nggak bisa dipertahankan lagi, tuh gimana sih, Beb? Sebenarnya mah pribadi sih ya, nggak mungkin kan gue jelasin di sini kenapanya, alasannya apa. Gue nggak mau ngebuka aib ya, dari diri gue atau dari diri dia, enggak. Cuma mikir aja, oh iya, kedepannya mungkin kalau gue lanjutin nggak akan baik-baik. Karena buat siapa nih? Buat berdua semua, 2 keluarga intinya nggak akan baik. Dia juga ibaratnya ya udahlah, dia dulu yang mundur, dia bilang mundur. Awalnya gue nggak mau karena gue ingat anak, tapi lama kelamaan ya memang ada problem terus yang nggak bisa diselesaikan, yang ujung-ujungnya buntu, Menyakiti ya, saling menyakiti. malah semakin ke depan kita saling menyakiti daripada saling menyakiti terus-terusan. Lebih baik ada yang harus mengalah, dan situ gue langsung mengalah. Oke, gue mending mundur daripada gue selalu sakit, gue selalu menangis, terus orang tua gue juga menangis. Sebenarnya gue nggak pernah cerita apa sih masalahnya gue, rumah tangga gue kayak gitu ya, tapi kan itu semua semata-mata orang tua gue melihat bagaimana sesungguhnya gue Lihat sendiri ya, karena gue nggak pernah cerita gini gimana kejelekannya dia, gimana posisi rumah tangga gue nggak pernah menceritakan apapun. Tapi sebenarnya ada sih yang ngebuat bener-bener gue mundur, ada salah satu, tapi nggak akan diceritain lah ya, karena itu bener-bener pokoknya itu ada di luar jalur yang oke lah, ini nggak bisa lu terima ya. Iya, dan alasan yang nggak bisa lu terima untuk tetap bertahan. Di sisi lain gue yang benar-benar sadar ketika jam 2 pagi, pada saat itu jam 2 pagi papi gue bangunin gue. Di situ dia bilang, "Mbak, ayo bangun Mbak, bangun." Dan aku kan di situ emang lagi pikirannya nggak tahu kemana ya, udah lagi nangis mulu. Dia cuma bilang, "Ayo bangun, cobalah kamu sholat, minta petunjuk." Oke, gue akhirnya bangun. Pas gue habis
wudhu. Tadinya kan papi gue ngajakin sholat wajib bareng ya pada saat itu, tapi ternyata dia udah duluan sholat. Nah di situ gue nggak bisa ngelihat kayak seorang apa ya, ayah gitu nangis di saat dia sujud. Nah, apa ya, kayak ih gila ya, anak cewek gue satu-satunya yang gue titipkan malah Harus seperti ini, harusnya ngalamin. Nah di situ gue langsung kena hati. Oke, gue coba sholat, gue saring semuanya. Oke, ternyata segitu, benar-benar apa ya, di mana-mana tuh kan selalu ada pepatah bilang kan, ayah adalah cinta pertama anak perempuannya. Nah di situ orang yang paling bener-bener dia ngerasa sakit cuma ayah gue. Dia selalu bilang, papi mah gak minta apa-apa, cuma minta kamu sama dia itu rukun, damai, sampai dia harus bisa memegang amanah. Tapi ternyata enggak, ya udah. Dan di situ oke, gue nangis, gue nggak tahu harus gue gimana lagi. Dan gue sakitnya itu ketika papi gue sendiri dia menangis. Dan jadi sebenarnya mah seumur hidup, ibaratnya dari gue kecil nyampe gue besar ini, gue kan nggak pernah yang namanya dibentak, nggak pernah yang namanya diomong kasar apa segala macam, nggak pernah. Karena kayak apa ya, kayak orang tua kan sendiri pasti sayang lah anaknya ya. Nah di situ gue ngerasa oke, nyampe ngeliat papi gue sampai nangis dengan sujudnya, itu berarti dia benar-benar terluka. Iya, dia Terluka anaknya ya. melihat anaknya. Dan di situ gue ceritain semua, gue buka semua ke orang tua, dan orang tua di situ oke nangis. Nah di situ gue semakin kesini gue marah pada diri gue benci sama anak gue benci sama siapapun yang ada di rumah. Gue selalu marah-marah, Yang ada gue selalu di dunia lah ya. iya pokoknya. Jadi gue lu selalu posisi marah-marah. itu pernah nggak ngerasain Tuhan, lu pencarian Tuhan gue mana gitu? Iya, gue pernah nyari ini kemana sih Sampai Tuhanku. semua ini harus terjadi gitu. Iya. Kenapa semua ini nggak dihentikan atau jangan sampai terjadi? Lu pernah ada di gitu ya? Iya, pernah mikir. Ibaratnya gila lu ngasih ujian nggak tanggung-tanggung semuanya gitu di posisi gue. Gue tuh sebenarnya nggak cuma jatuh dari diri gue sendiri ya. Ada masalah lain juga dalam rumah gue. Nyampe ibaratnya dasar banget. Sebenarnya ada teman gue sih yang bisa menginspirasi juga, kita bareng karena kita ibaratnya up and down tuh bareng sama dia. Dia tuh bener-bener support banget dalam aku. Jadi ibaratnya kita tuh melangsaknya apa segala macam jatuh bangunnya tuh bareng sama dia. Terus untuk mendirikan usaha pun aku tuh bareng sama dia, yang ibaratnya dia selalu mengingatkan gue, lu nggak boleh capek, lu nggak boleh ngeluh, ayo bangkit, lu cantik, dia selalu bilang kayak gitu, lu berpendidikan, lu udah punya anak, orang tua lu jangan sampai nangis karena Lihat masa lu. lalu kayak gitu. Dia selalu bilang kayak gitu. Oke. Awalnya gue menyepelekan, tapi dia selalu mengingatkan sampai dia ibaratnya dia tuh apa ya, menampar gue dengan Itu arti kata-kata. sahabat yang sebenarnya ya, Iya. karena zaman sekarang belum tentu ada sahabat yang seperti itu ya. Iya. Biasanya kan teman itu hanya hadir saat kita Senang. tapi saat kita susah pada entah kemana. Tapi Iya, gue- sahabat lu itu jarang loh ada orang begitu ya. Iya. Tapi gue ngerasa bener. Jadi di saat gue jatuh gue tahu mana sahabat, Ada sahabat. mana bukan, mana saudara, mana bukan. Itu gue tahu di situ semua. Sampai akhirnya lu tuh oke, Tuhan gue ternyata masih ada, lu masih sebagai hambanya. Itu gimana Beb, lu meyakinkan diri lu seperti itu? Gue selalu datang ke pengajian pada saat itu. Gue belajar. Akhirnya lu nemuin oke, gue masih hamba Tuhan gitu ya. Tuhan masih ada dalam diri lu dan dia tidak akan meninggalkan lu. Ini hanya sebuah garis suratan takdir ya, yang Takdir. kita nggak akan bisa Gak akan tahu. Itu saat menemukan keyakinan itu untuk kembali dalam diri lu gimana? gue ngaji, gue ketemu, gue dibawa sama teman gue ngaji, gue cerita semua sama Pak Ustadz itu, dan dia menjelaskan sebelum lu lahir, ibaratnya sebelum lu lahir kan jodoh, mati,
maut, rezeki itu ibaratnya udah ada yang mengatur, Sudah tertulis ya. sudah tertulis saat lu masih ada di kandungan. Di situ gue sempat mikir, iya, oke, gue ada sadar sedikit, iya benar, ternyata benar juga ya. Jadi lu kayak ngerasa hidup kembali ya di dari situ, kematian itu. Dari kematian itu dia tuh menyadarkan kalau kan gue sempat ceritakan, gue sempat ada di posisi gue pengen bunuh diri. Iya. Pada saat itu gue pengen bunuh diri, gue selesai semuanya. Udah selesai. Nggak sanggup menjalaninya. Ini terlalu berat gitu terlalu ya, berat untuk kosong, hitam, gelap. Kalau naik kendaraan, naik motor aja, kalau kemana-mana selalu Blank. dalam pikiran kosong. Iya, oleng bener-bener sampai sebenarnya ketemu orang ini sebenarnya. Ini buat masnya ya, yang gak akan aku sebutin, tapi dia semoga nonton dan dia tahu. Pada saat itu gue lagi naik motor sama anak gue di situ pikiran bener-bener kosong banget, nggak tahu harus ngomong, sampai lu nggak kenalin diri lu sendiri lah ya. Nggak, sampai gue jalan naik motor terus jalan nggak tahu arah kemana, ibaratnya nyampe kayak klakson apa gue hiraukan, gue abaikan klakson apa segala macam, hampir gue sampai keserempet yang namanya mobil gede. Jadi ketemu masnya, mas, semoga mas melihat dan mendengar, dia itu nyadarin gue banget, gue kosong, gue hampir kena mobil, terutama bis gede, hampir banget udah tabrak bis gede itu. Dia yang nyampe ngelaksonin, nyampe bilang bu minggir. Oke, gue tadinya nggak mau, tapi dia nyerempet gue terus tuh untuk supaya gue minggir. Oke, akhirnya gue berhenti minggir. Dia nyampe nanya, bu hati-hati, ibu tuh bawa anak, ibu sampai mau mati ya, kayak gitu. Dia nggak tahu, ternyata pas gue diem, dia buka helm gue, dia ngeliat gue nangis dengan penuh dengan bener-bener nangis banget. Dia nyampe nanya, loh ibu kenapa aku sampai kayak gini nangis, ada masalah apa? Enggak ada apa-apa kok mas, kata aku kayak gituin. Terus sampai sama dia tuh ditenangin, udah minggir aja bu, ini bahaya buat ibu, karena ini di jalan, ibu membawa bukan nyawa diri ibu sendiri, tapi ibu juga yang bawa nyawa anak ibu. Akhirnya gue duduk di situ ditemenin sama dia beli minuman dulu, dia nanya ibu udah makan belum mas, aku kayak gitu. Terus dia beli minuman, dia ngasih minuman itu ke gue, dia nanya, ibu kok sampai bisa kayak gini, bisa ada di daerah ini, kenapa bu? Aku cuma bilang lagi ada masalah. Kalau ibu, dia selalu bilang kalau ibu ada masalah bukan kesini bu larinya, lalu kemana? Aku bilang kayak gitu kan. Dia bilang, bu kalau ibu ada masalah larilah ke musola atau ke masjid, itu lebih baik timbang ibu lari ke jalanan malah ibu setor nyawa. Dia selalu bilang kayak gitu. Dan di situ gue bilang, enggak, gue marah sama Tuhan gue nggak percaya lagi sama Tuhan gue. Ibu istighfar, dia selalu bilang istighfar sekarang, dan gue nyebut istighfar. Lu sadar ya? Iya, dia sadar. Dia selalu ngomong, silakan nangis senangis sejadi-jadinya, tapi tolong jangan lari ke jalan, jangan lari ke hal-hal negatif, tapi larilah ke musola atau ke masjid, cari Pak Kiai, di situ ibu akan mendapatkan ketenangan. Dia selalu bilang kayak gitu. Dan gue sih nggak menceritakan ada apa dengan diri gue, dia tahu pasti gue ada masalah. Dia dia bisa nebak pasti ibu ada masalah dengan, mohon maaf, mungkin keluarga atau suami. Dia selalu bilang gitu. Gue bilang iya, gue masalah semua ada, yang jelas ujian hidup, gue bilang kayak gitu. Dan dia oke, gue dibawa sama dia. Pada saat itu gue dibawa ke masjid, dikenalin oleh guru ngajinya dia mengenalkan gue. Pada saat itu gue lagi nggak tahu pikirannya kayak gimana. Gue di situ ditenangkan. Dia selalu Pak Kiai itu nanya, ada apa, kenapa bisa sampai kayak gini. Gue nggak cerita apa-apa, tapi dia tahu pasti ada masalah ujian itu, dan gue nggak akan cerita itu semua, itu aib gue kan ya. Dan dia cuma bilang, tolong jangan ke jalan, tolong jangan ke hal-hal negatif seperti kayak lo pengen jual diri atau lo ingin bunuh diri atau apalah pokoknya yang
nggak baik buat diri lu, tolong lu kembali sama Tuhan, lu percaya Sampai suatu saat akhirnya lu nemuin ya, nemuin di situ Tuhan lu masih ada, masih ada. dan dia masih ngejaga lu, malah membuat lu semakin menjadi manusia yang kuat pastinya ya. Gue yakin ternyata gue bisa mencerna dari omongan Pak Kiai itu. Oh iya ya, gue tadi hampir aja mau ketabrak bis, ternyata ada yang melindungi gue. Itu kan berarti sama aja kayak Tuhan masih sayang sama gue, masih sayang sama anak gue, masih bisa menjaga diri gue, supaya gue, mungkin Tuhan tuh yakin lu tuh bisa jalanin ujian berat ini sampai detik ini pun ternyata lu masih bisa, lu masih mampu untuk berdiri sendiri, dan masih mampu untuk dengan anak lu, dengan kebahagiaannya. Gitu aja sih. Kalau seandainya ada nggak yang pengen lu sampaikan, barangkali ada yang ngelihat channel gue, ngelihat YouTube gue dengan video ini, apa sih yang pengen lu sampaikan buat dia, mereka, atau siapapun yang pernah ada dalam kehidupan lu yang bikin lu sampai bisa sejatuh ini, di titik yang apa ya terendah kali ya, bisa dikatakan seperti itu. Lu mau ngomong apa? Yang jelas pertama terima kasih, nggak tahu sampai harus berapa kali berterima kasih. Terima kasih kepada orang tua karena dia selalu support gue, menyayangi gue, dia selalu ngejaga anak gue, dia selalu mendukung gue apapun, dia yakin gue bisa untuk bangkit. Terus sama orang-orang yang sekeliling gue yang menyadari gue, terutama yaitu teman gue dan masnya yang pastinya, terus sama berbagai kiai yang udah ngebimbing lu ya, ngebimbing gue untuk supaya gue harus yakin, dan ternyata emang ketika gue yakin, jadi kayak apa ya, pertolongan itu selalu ada. Ketika gue yakin, gue selalu yakin, bismillah, melangkah keluar rumah, bismillah, hari ini pasti gue yakin gue ada rezeki dari Allah, nggak mungkin enggak, asal kita mau berusaha. Situ gue melangkah dengan keyakinan diri gue, dan ternyata memang benar Allah itu masih ada buat kita. Dia ngasih jalan, buka pintu rezeki buat gue, buka pintu rezeki buat anak gue, terutama sampai anak gue gila kali ya, secara si bayi banget itu gue tinggal seperti ini ya. Dengan keadaan gue yang kacau, gue bisa sampai sekarang sudah sebesar ini ya, sebesar ini, membesarkan dia dengan gue harus bisa membesarkannya. Tapi ketika jujur aja, dia sering nanya banyak banget, kenapa sih kok aku nggak kayak anak-anak lain mah, kenapa sih aku beda, kenapa sih ini tuh segala macam. Gue nggak pernah menjelaskan apapun karena gue sampai sekarang belum bisa menjawab, karena gue takut untuk ngomong salah, karena gue nggak mau, karena lu nggak pengen ada kebencian dalam diri anak lu ya. Iya, gue nggak mau ada kebencian atau apapun. Gue takut anak gue nanti sebenarnya gue takutnya di sisi lain, gue takut dia tuh ngomong, berpikir kalau gue tuh kayak terus sebagai ibu nggak bisa mendidik, supaya ternyata dia tuh bisa benci sama gue kayak gitu. Gue sebagai ibu gagal untuk mendidik, karena emang gue belum bisa aja sih, sebenarnya belum ikhlas aja sih. Pertanyaan selanjutnya, Beb. Sorry nih ya, bukannya gimana-gimana, cuma sebagai inspirasi aja lah ya, Say. Pernah nggak sih lu bener-bener ada di titik yang bener-bener nol banget dalam kehidupan lu? Pasti pernah. Nol, benar-benar nol, sampai gue nangis di situ. Gila, anak gue besok gue kasih makan apa? Gila, anak gue besok mau nyusu dari mana? Gila, anak gue besok bisa hidup apa enggak? Dan di situ memang benar-benar ibaratnya gue lebih baik gue nggak makan, tapi gue kasih makanan gue ke anak gue, karena dia lebih penting lah ya daripada gue. Dan di situ gue lagi-lagi teman gue yang nyadarin, sahabat gue, lagi-lagi dia yang bilang, lu lapar, lu harus bangkit.
anak lu nangis, lu nggak boleh nangis, tapi lu harus kuat. Anak lu bilang, mama stop, jangan nangis, oke, lu nggak boleh nangis lagi. Sampai sekarang pun alhamdulillah gue udah nggak ingin nangis lagi, Iya, gue nggak mau nangis lagi untuk masa lalu gue. Gue udah Masa- bener-bener masa lalu gue udah kubur, udah udah bener-bener mati banget. lu pengen Gue- kubur pokoknya itu. Iya, gue nganggep semua itu masa lalu gue udah bener-bener mati. Gue nggak mau nginget lagi siapa, di mana, apa, segala macem. Gue sempet sih kayak ngelihat anak gue, sempat marah ngeliat anak gue, gila ya ini orang, ini anak mirip banget. Nah di situ suka ada kebayang-bayang, Jadi pelampiasan biasanya ya. tapi Karena- enggak lebih baik kayak pelampiasan sih, enggak sih, yang enggak pernah yang ngelampiasin ke anak ini segala macam. Ibaratnya anak aja nanya, kenapa sih ma, kenapa, gue belum bisa ngejelasin ke anak. Gue takut salah ngomong, Iya. takut salah ngomong yang nantinya malah diri gue sendiri yang nantinya dituduh Iya. kalau gue itu yang meracuni, padahal mah Iya. gue sama sekali nggak meracuni. Namanya anak itu kan pasti melihat dan tahu sendiri Benar. bagaimana. Dan kalau dikatakan gimana, anak lebih sayang terhadap mbah. Oh, Jelas. yang neneknya ya, yang Dua-duanya, nenek dan mbah, kakeknya. iya, mbah dari mbak aku atau dari mbak Uti, dia benar-benar ibaratnya mbahnya sendiri aja. Kalau gue, mbah aja sampai selalu bilang, kalau emang kulit mbah bisa dijual aja buat anak kamu, dia selalu bilang kayak gitu. Tapi kan gue oke, gue ini harus mandiri. Gue emang dulu ketergantungan banget sih ya, salahnya gue di situ. Gue ketergantungan, apa-apanya gue selalu mengandalkan mantan lah ya, selalu mengandalkan dia, Lelaki. mengandalkan karena emang gue nggak boleh untuk bekerja atau apa, gue nggak boleh. Jadi lu pokoknya benar-benar fokus Iya, keluarga ke ya, rumah keluarga, tangga ya. gue fokus ke anak. Pada saat itu gue Sampai juga akhirnya ditinggalkan begitu saja, lu kaget lah ya. kagetnya sebenarnya bukan kaget gue nggak akan mungkin bisa nyari, bukan, gue cuma kaget. Gila, tadinya Dia sebagai pedong apa sih namanya, suri toladan apa gimana ya? iya, yang tadinya Pegangan lu lah ya. iya, yang tadinya gue bangun tidur ada dia, gue seneng kayak gitu ya, ngeliat dia ada tidur sama gue. Tapi ternyata ketika kenyataan itu gue bangun, gue nggak ada dia di situ, Terasa ya. terasa kayak ini mimpi nggak sih di situ. Jadi Dan bisa ternyata- diambil kesimpulan bahwa mau bagaimanapun kondisi dan posisinya, seorang wanita tetap tidak bergantung dengan siapapun ya, say. Iya. Maksudnya walaupun sudah berumah tangga, wanita tetap harus mandiri, tidak bersandar atau bergantung pada satu bahu lah ya. Kita harus berdiri pada kaki kita sendiri, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari kan. Buat para perempuan harus mandiri juga untuk menghindari hal-hal seperti ini saat kita ditinggalkan dalam hal apapun, entah ditinggalkan secara apa sih Beb? Sebenarnya Gimana? kan banyak ya kayak di konten-konten TikTok kayak gitu ya, Ah. ibaratnya gini, suami itu titipan, Oh gitu. ya kan? Iya. Suami itu titipan, satu titipan dari Tuhan, satu titipan diri kita sendiri, entah itu diambil oleh Tuhan sendiri dalam artian Atau dalam tanda kutip ya, diambil oleh tanda kutip. meninggal, itu kan Tuhan yang mengambil. Tuhan yang mengambil, Itu atau dalam kutip seperti orang sesuatu ketiga, yang mengambil, orang ketiga. Entah itu orang ketiga itu kan banyak banget ya. Iya. Entah itu dari emang ada orang ketiga, atau dari keluarga, Iya, atau dari banyak apapun, lah ya. banyak banget. Orang ketiga itu kan banyak banget, nggak harus yang Intinya namanya ini itu. Enggak. tetap sebagai wanita kita harus mandiri ya Mandiri. Beb, tidak segala sesuatunya kita bergantung kepada suami atau pasangan, karena kita nggak tahu hati manusia bisa berbolak-balikan. Kapanpun Allah itu maha membolak-balikan hati Iya, seseorang. karena lu pacaran lama pun saat menikah hati tiba-tiba goyang. Kalau semisalnya lu di sini pengen ngomong apa buat seseorang yang, sorry ya, gue nggak akan nyebut nama, pastinya dia ada dalam hidup lu pernah, dan pernah suka duka bareng sampai akhirnya dia menyakiti sedemikian rupa, lu mau ngomong apa? Udah banyak kata, cuma mau bilang terima kasih.
Udah itu aja. Nggak mau terlalu panjang, nanti malah Iya, jadinya iya. ke diri gue sendiri panjangnya. Iya, Gue iya, cuma bilang terima kasih. Terima kasih Terima dan kasih udah pernah ada di diri gue, di kehidupan gue. Terima kasih. Terima kasih aja. Terima kasih nggak ya apa. semoga ya minta doanya juga ya, semoga lu bisa ngejalani ke depannya bareng anak mulai lagi dari nol kan pastinya, Amin. tanpa embel-embel rasa sakit di masa lalu, tapi justru untuk menggapai sebuah kebahagiaan. Kalau misalnya nih lu mau ngasih satu patah dua patah buat kita semua dalam proses kehidupan manusia kan pasti berbeda-beda ya, lu mau ngomong apa? Pertama, yakin terhadap Tuhan. Jangan ketika lu punya masalah malu lari dari Tuhan. Yang kedua, semangat. 3, berjuang. Kayaknya itu aja deh. Karena kalau diterusin nanti yang ada Ambiar ya. biar kemana-mana. Jadi intinya apapun yang terjadi, kehidupan tetap harus berjalan gitu ya Beb. Iya. Tidak akan terhenti saat masalah itu datang terus kita langsung terhenti semuanya, enggak ya. Enggak, hadapi masalah, hadapi ujian apapun itu, belajar ikhlas, Karena Tuhan tidak selalu akan meninggalkan hambanya. iya, dan Tuh, tidak akan memberikan ujian lebih dari kemampuan. kemampuan manusianya. Dia mungkin menguji karena Kita dianggap mampu. Dan anggap pastinya mampu, kita pilihannya. pilihan. Yuk. Mungkin dia, ya gue sebenarnya flashback juga ya. Mungkin gue ada suatu dosa atau kesalahan apa, Tuhan pengen lu memperbaikin datang gitu ya, atau mungkin saking dia cintanya sama lu, cintanya, tapi lu dipanggil-panggil kagak dengar mungkin ya. iya, Akhirnya benar. Tuhan kasih ini supaya lu datang lagi ke datang dia. Tuhannya. Dan di situ ketika gue gue merangkul dan gue Justru sekarang ngerasa ketenangan, ya, ngerasa kebahagiaan, damai gue bahagia, tentrem ngerasa lahir batin ya tenang. Beb. Ya, Tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada kalau dendam atau apa enggak, cuma ya. rasa kecewa masih Ya manusiawi lah ya. manusiawi. Kalau rasa ikhlas masih belajar, Belajar. karena kalau untuk ngomong aja sekarang aja gue bisa ngomong ikhlas, tapi Iya. kan nggak tahu hati. Pasti lah ya. Itu yang Apalagi kalau lagi sendiri. Tapi lu nggak nyesel kan dengan apa yang udah terjadi? Enggak. Tidak ada Gue malah bersyukur dengan adanya itu, menjadikan diri lu lebih kuat ya Beb. lebih kuat dan gue lebih sadar, oh iya, masa lalu gue seperti ini, gue harus memperbaiki gitu aja. Nyatanya lu tetap bertahan sampai detik ini, Bertahan. dan anak lu nggak kerasa sudah tumbuh besar ya Beb. Iya, udah 5 tahun Ya, ini. single parent luar biasa. Oke guys, sekian dulu ya story kisah perjalanan my friends yang pastinya menginspirasi untuk kita semua bahwa kehidupan pasti ada up and down dan bagaimana kita menyikapinya. Intinya tetap dalam hati bahwa Tuhan itu tetap ada ya Beb. Iya. Di situ kita ambil pelajaran bahwa setiap manusia pasti punya perjalanan kisah hidup yang berbeda-beda, dan pastinya semua merasakan ada di titik paling terendah dalam hidup yang bukannya membuat kita semakin apa Beb? Semakin untuk jatuh, tapi Jatuh. harus bangkit. Bangkit, karena kalau bukan diri kita sendiri siapa lagi yang akan buat kita bangkit. Mm-mm. Dan jauh lebih baik itu pun diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Intinya ya mencintai dulu lah ya, mencintai diri kita Mencintai sendiri, diri. baru kita memikirkan orang lain. Iya. Mungkin lebih egois di situ ya, karena kita nggak tahu sih, takdir itu memang kadang sedikit kejam ya, buat membuat kita menjadi kokoh mungkin kita juga nggak tahu, karena itu rahasia Tuhan. Intinya terima kasih Mbak Reni sudah berbagi kisah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan pastinya menginspirasi, menguatkan sebagai penyemangat untuk yang menonton video ini sedang dalam kondisi mungkin beliau atau mereka sedang ada di titik yang pernah Mbak Reni rasakan. Amin. Intinya tetap pegang teguh iman ya Mbak, Iya, iman. dan keyakinan bahwa Allah selalu ada dalam diri kita. Itu aja, terima kasih semuanya, terima kasih Mbak Reni, bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bahagia.